Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah anak-anak, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hari demi hari kita lewati dengan penuh keberkahan, penuh kenikmatan dari Allah SWT, termasuk pada malam hari ini. Alhamdulillah, latihan yang kalian lakukan hari demi hari semakin baik. Semoga bekal yang Ayah Zainal latih untuk kalian, yaitu belajar khitobah, ketika nanti jenengan sudah di hadapan masyarakat, minimal bisa ngomong di depan orang. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Ayah menyampaikan sepatah dua patah kata, monggo kita kirim doa dulu. Dan saya usahakan selalu istiqomah kirim doa. Pertama, kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia, semoga arwah beliau tenang, arwah beliau di alam kubur sebagaimana surga-surga kecil. Yang masih hidup, kita doakan orang tua kita tetap sehat, istiqomah, bisa bekerja dan beribadah, dan mendoakan kita yang ada di sini. Kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, serta semua pihak. Karena tanpa keterlibatan beliau-beliau, LKSA ini tidak akan bisa berjalan. Yang ketiga, kita kirim doa kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah yang hari ini latihan semakin ada peningkatan. Kita doakan diri kita yang hari ini kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Yang minggu depan target ada hajat, ada keinginan, semoga Allah memberi kemudahan untuk melangkah mencapai hajat-hajat itu. Misalnya ujian sekolah, ada perlombaan ini itu, semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Al-hadiniyah biqobil maksud syairan alamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anak, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. 7 golongan hamba-hamba Allah di mana tidak ada naungan yang bisa menaungi kecuali naungannya Allah SWT ketika hari kiamat nanti. Salah satu di antaranya adalah seorang pemuda yang menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Siapakah pemuda itu? Ada 2 kategori. Pemuda dari segi usia, mulai dari akhir balik sampai katakanlah 40 tahun. Ada juga yang muda dari segi pemikiran, ide, gagasannya. Meskipun sudah 60 tahun, tapi ketika ketemu anak muda, ide gagasannya cemerlang, membangun, mendidik generasi-generasi selanjutnya, itu jiwanya jiwa pemuda. Anak-anakku yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan naungan adalah pemuda yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Sampai saat ini adalah remaja, mulai remaja ya, menjelang dewasa nanti. Ayo anak-anak, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan. Jangan sampai tergoda ini itu. Salah satu bentuk penjagaan kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama. Kita harus pandai-pandai memilih teman. Ingat,
Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, insya Allah gak tunggu minyak wangi, tapi kita tetap wangi baju kita. Betul apa salah? Ketika kita jagongan di warung kopi ada jagung bakar, kita tidak beli jagung bakar, kita beli kopinya saja. Kira-kira baju kita bau sangit enggak? Itu. Lingkungan sangat mempengaruhi ya, men. Maka pandai-pandailah memilih teman, kawan. Kita bebas memilih teman. Tapi kita harus tahu dia membawa kebaikan atau tidak membawa kebaikan. Misal, waktunya zuhur, sholat jamaah, wahai, nanti dulu, nggak usah sholat. Waduh, aku melok iki terus, sholatku keder nanti akhirnya. Mendengar taklim, aduh balik adzan aja. Padahal balik adzan mana? Padahal enggak, waktunya tetap. Tapi dia bantahnya seperti itu. Sampai harus bisa memilih. Sampai temani boleh, tapi jangan diakrabi. Selanjutnya adalah ada 5 golongan yang akan diingatkan oleh Allah lewat Rasulnya. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah mudamu sebelum masa tuamu. Mudamu di mana darahmu masih bisa mendidih, berbuat apapun, kemanapun kamu melangkah muda, tidak ada beban, itu adalah masa mudamu. Kamu bisa bebas berekspresi, asalkan yang positif, yang baik. Kamu boleh jadi apapun, insinyur monggo, arsitek monggo, tukang kayu monggo, yang profesional, yang bagus. Jadi petani-petani yang hebat, tapi tetap dicari pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Contoh, petani yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sholat subuh, turun sholat subuh, baca maksurat, terus masak, berangkat ke sawah, pamit ke istrinya, sayang pamit ke sawah dulu ya, cium tangan, berangkat ke sawah, bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja, menjadi seorang petani, semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sampai di sawah, paculan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada air, ternyata tetangga sebelah memakai air, tidak dicolong banyuhe. Ada kan nyuri air selain ya? Terus nanam padi misalnya, bismillahirrahmanirrahim, semoga menjadi berkah. Selesai berucap alhamdulillah. Berusaha maksimal. Ketika gagal, tidak menyalahkan Allah. Rezeki saya yang diberikan Allah sampai sekian berarti. Tetap saya syukuri, karena dengan bersyukur itu rezeki akan bertambah. La in syakartum la'azidannakum. Lanjut. Inna azabi lasyadid. Jadi sales, jadi pedagang. Awas ya, jadi pedagang itu rawan kebohongan. Lebih berhati-hati lagi. Barang api diwarai elek, wis mari dinyang wong padahal ndak dinyang wong. Banyak kemungkinan berbohongnya, hati-hati. Bilang aja ndak bisa, ndak boleh, kulaannya segini, ndak nutut atau ndak nutut kulaannya gitu aja. Jangan ini bagus barangnya, ini sudah ditawar sekian sama nawar sekian, ndak boleh itu. Ayah sendiri pengalaman ketika nyales itu, waduh, kadang-kadang terkadang terpleset kebohongan itu kadang. Makanya pedagang itu hati-hati sekali, belum lagi mencuri timbangan segala macam itu. Jadi apapun. Selanjutnya ketika sudah memilih teman adalah manfaatkan waktu luangmu sebaik mungkin. Alhamdulillah saya diskusi dengan Bapak Samen, Bapak Zainal, anak-anak dibuat sibuk sesibuk-sibuknya sehingga ketika jam 9 sudah ngantuk tidur. Nggak kau berlian-lian, nggak kau bermain gadget, nggak kau bermain HP, tugas belajar sekolah selesai, sibuk di kebun, sibuk di peternakan, makan ikan, nanam tomat, nanam. Ada yang masih kurang sibuk. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika sudah memilih teman, misalnya hari ini longgar, ketemu teman, sama-sama baik. Pasti ajaknya kemana? Ke masjid, perpustakaan.
Nggak mungkin. Dolek PS yuk pojokan. Main PS wis mulai jam 11 sampai jam 4 sore. Sampai duri lewat. Asari terlambat. Ya kan? Main gadget, main PS tuh boleh sekedar. Tapi tak sampaikan ya, saya sampai detik ini belum pernah nyewa PlayStation sedikit pun. 1 menit, 2 menit pun belum pernah main. Jujur saya, sejak PS hadir, PlayStation ada sampai sekarang, saya megang sticknya itu cuma beberapa kali. Itu pun tidak dalam rangka nyewa untuk main. Apakah saya tidak mampu nyewa? Mampu, belilah mampu. Tapi saya rasa kurang manfaat. Kalau lihat YouTube yang bagus, misalnya teknik membuat rumah pohon, itu kan memerlukan ide gagasan yang jenius toh. Buat apa gitu. Bagus-bagus. Udah, setelah memilih teman, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Yang ketiga adalah apa nih? Ayo apa? Milih konco harus dikoncoi kabeh wajib, tapi dipilih dan dipilah mana yang bisa membawa kebaikan dan keburukan. Kedua, memanfaatkan waktu luang. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga adalah ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, adakan introspeksi diri. Salah satu sahabat Rasulullah yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah berkata, kamu datanglah kepada dia dan mintalah doa kepada dia. Siapa ya Rasul? Dia Rasul. Sudah datang ke dia minta doa kepada dia. Akhirnya si sahabat penasaran. Ya sahabat, saya hari ini bermalam di rumahmu. Oke, monggo bermalam. Tidur malam, waktu tahajud dilihat sama-sama tahajud. Saya tahajud, dia tahajud. Bangun pagi, sholat subuh sama. Pagi bekerja sama, siang sama. Sahabat, saya menginap lagi di rumahmu hari kedua. Oke, kok ibadahnya hampir sama dengan saya semua ya? Penasaran lagi, saya tidur lagi di rumahmu 3 hari. Setelah itu mentok, tidak ketemu sahabatnya, akhirnya bertanya, wahai sahabatku, Rasulullah berpesan kepadaku bahwa aku meminta doa darimu. Apa yang membuat kau terkenal di Rasulullah padahal kamu belum bertemu Rasulullah? Saya sebelum tidur menghitung apa yang saya lakukan di hari itu. Oh, aku bangun tidur, aku sholat, pakai sandal teman, lali, tidak minta maaf. Setelah sholat subuh makan aku lupa tidak bismillah. Aku hari itu bekerja, kok terasa ada sedikit kesombongan, saya istighfari. Kesombongan itu dengan istighfar, karena kesombongan bukan pakaianku. Dia mengoreksi dirinya mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Bila dia melakukan kebaikan, dia mengucap syukur alhamdulillah atas bimbingan Allah. Bila dia bersalah, dia beristighfar, memohon ampun saat itu juga. Jadi ketika menjelang tidur, dia sudah tidak ada dosa sesama manusia dan kepada Allah SWT. Koreksi terus, evaluasi terus. Karena dengan koreksi evaluasi kita akan bisa melangkah. Karena dengan evaluasi dan koreksi kita bisa mengetahui, oh ini ternyata jalan yang benar, ini ternyata jalan yang tidak benar. Oh saya keliru, untung belum terlalu jauh. Tak rem, tak stop, pindah haluan. Oh jalannya tak pakai kuda sudah benar, bagaimana menjaga keistiqomahan dan keikhlasan. Begitu ya. Wahai anak-anakku semua yang menjadi pemuda, mari kita song-song diri kita menjadi bagian dari naungan Allah SWT di hari kiamat nanti dengan tetap meningkatkan iman dan takwa, mencari teman yang bagus, yang soleh, yang bisa membimbing kita ke surga. Selanjutnya selalu introspeksi diri untuk
melangkah yang lebih baik. Tidak ada menyesal di depan, yang ada adalah menyesal di belakang. Makanya sebelum menyesal itu datang, kita sudah melangkah ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Wa akhiran fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.